Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi ya fata inni a'idzuka bisalasi khisalin fiha ilmul awwalina wal akhirin. Khafillaha fis sirri wal alaniyah wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkurum illa bi khair wanzur khubzaka alladhi taqulu hatta yakuna minal halal. Al hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, waktu adalah laksana pedang. Bila tidak digunakan dengan baik, maka manusia itu akan ditebas oleh pedang itu. Sehingga Allah bersumpah wal asri demi waktu, wal fajri demi waktu, wal duha demi waktu, wal laili demi waktu malam. Allah bersumpah, dan waktu itu tidak bisa kembali, hanya sekali dalam hidup ini. Karena pentingnya waktu perjalanan hidup, maka umur manusia itu oleh para ulama dibagi beberapa fase. 1 sampai 10 tahun itu fase anak-anak, masanya bermain. 10 sampai 20 tahun itu masa remaja. Remaja itu mencari jati diri. 20 sampai 30 tahun itu adalah masa manusia mulai berumah tangga. 30 sampai 40 tahun manusia itu masuk masa keuangan, bisa beli apa-apa, itu 30 sampai 40 tahun. 40 sampai 50 tahun masa datangnya penyakit. 40 sampai 50. 50 sampai 60 masa untuk mempersiapkan diri menuju Allah. Nah, ini perlu kita cermati. Para ulama membagi ini, bisa kita rasakan. Rasulullah pernah bersabda kepada pemuda, berarti usia 10 sampai 20 tahun, itu Rasulullah menasihati 3 hal. Ya fatah, wahai pemuda, pemudi usia 10 sampai 20 tahun. Inni a'idzuka, aku akan menasihatimu bisalasi khisalin, tentang 3 hal. Yang 3 hal ini berlaku mulai umat terdahulu Nabi Adam sampai umat terakhir. Nah, ini perlu dikuatkan pada karakter pemuda-pemudi. Apa 3 hal itu? Nabi memberikan nasihat, khafillaha fis sirri wal alaniyah, takutlah kalian kepada Allah fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sirri, rahasia maupun terang-terangan. Nah, ini nasihat Rasulullah. Khafillaha fis sirri wal alaniyah, karena pemuda itu masa-masa mencari jati diri, nakal-nakalnya orang, nakal-nakalnya manusia ya pemuda itu rata-rata.
Nek ana wong tua nakal iku bermasalah. Ya, nek anak muda nakal ini memang biasa. Makanya Rasulullah beri nasihat, khafillaha fi sirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Kalau pemuda-mudi itu tidak takut kepada Allah, bahaya. Terjadi macam-macam ya di pemuda-mudi ini usia itu. Nah, ini tawuran ya pemuda itu, hamil di luar nikah ya usia-usia segitu. Makanya khafillah fi sirri wal alaniyah, takutlah kalian kepada Allah baik secara rahasia maupun terang-terangan. Sampai ada para ulama dulu itu menguji pemuda itu, dipanggillah 40 orang santrinya, diberi seekor ayam dan diberi sebilah pisau, semuanya 40 orang. Kemudian kiainya bilang, nak silahkan keluar dari pondok, tolong disembelihkan ayam itu, syaratnya tidak ada yang tahu. Ini ngetes dari hadis Rasulullah ini. Maka keluarlah 40 pemuda itu dari pondok. Ada yang disembelih di dalam gua, gak ada orang, gak ada siapa, sembelih. Ada yang masuk kamar, sembelih. Ada yang masuk ke dalam hutan, tidak ada siapa-siapa, disembelih. Ada yang masuk di pinggir dan seterusnya. Alhasil cerita itu 39 ayam itu disembelih. Datang kepada kiai sore hari, hanya satu pemuda yang tidak menyembelih ayam itu. Maka satu pemuda itu dihina dan ditertawakan oleh 39. Kamu bodoh, tinggal menyembelih saja tidak bisa, apalagi yang lain. Pemuda itu nangis yang dihina itu. Ketika kiainya tanya, mengapa wahai pemuda yang lain temanmu sudah bisa menyembelih ayam, kamu kok gak bisa? Dia mengutarakan, Pak Yai, kan pesannya sembelihlah tidak ada yang tahu. Saya sembelih ke kamar, saya merasa Allah tahu. Saya sembelih ke dalam gua, Allah tahu, sehingga saya tidak bisa menyembelih. Maaf Pak Yai. Maka kiai itu bilang, inilah jati diri yang sebenarnya, seperti pesan Rasulullah, khafillaha fi sirri wal alaniyah, takutlah kamu kepada Allah dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, karena kamu pasti diawasi oleh Allah. Loh, 40 itu hanya satu yang berhasil untuk mematenkan dirinya sirri wal alaniyah, takut kepada Allah. Yang 39 bablas. Ini pemuda Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah pesan kepada pemuda-pemudi itu apa? Wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Tahanlah lisanmu dari menghina makhluk lain. Menghina makhluk lain. Coba, tahanlah lisanmu untuk menghina makhluk Allah, ya manusia dan lainnya. Terjadi pertengkaran karena lisannya, saling ngejek, saling sindir terjadi, maka disuruh menahan. Wa amsik lisanaka anil khalqi la tadkuruhum illa bi khair. Tahanlah lisanmu dari menghina sesamanya, menghina dari makhluk lain, kecuali kamu hanya menyebut kebaikannya saja. Dan yang terakhir, pesan Rasulullah kepada muda, wandur khubzakal ladzi taqulu hatta yakunu minal halal. Lihatlah rotimu saat kamu makan, sehingga kamu tahu rotimu itu halal apa haram. Rasul memberikan pesan yang ketiga ini supaya selektif dalam bekerja, selektif dalam makan, supaya pemuda-mudi itu bekerjanya tidak ngawur, makannya tidak
hanya enak tapi cari yang halalan thayyiban. Nah ini 3 pesan ini kalau bisa dimiliki oleh pemuda-pemudi, maka pemuda-pemudi itu insya Allah selamat dan bisa menjadi generasi-generasi penerus Islam yang kuat. Tapi kalau 3 ini tidak ada, maka Islam akan lemah. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang pesan Rasulullah kepada pemuda tentang 3 hal. Yang pertama, takut kepada Allah di mana saja berada. Yang kedua, menahan lisannya supaya tidak menghina yang lain. Yang terakhir, supaya selektif terhadap makanan, selektif terhadap pekerjaan. Dia kecuali mencari makan, mencari kerja yang halalan thayyiban. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.